Halo semua, selamat datang kembali di channel Top Explorer. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana peternak rusa dapat meraup miliaran rupiah dari bisnis ini. Kami akan membahas segala hal mulai dari proses pemeliharaan, hingga tahap panen tanduk dan dagingnya. Rusa biasanya bukan hewan yang pertama kali terlintas ketika kita memikirkan tentang peternakan dan agrikultur. Ketika berbicara tentang peternakan, kita lebih sering membayangkan sapi, babi, ayam, atau domba. Namun, pertanian di Amerika Serikat dan di seluruh dunia telah berkembang dan kini mencakup berbagai jenis hewan, termasuk rusa. Rusa adalah hewan herbivora yang termasuk dalam famili Cervidae. Mereka tersebar luas di seluruh dunia, dengan berbagai spesies yang hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga tundra. Beberapa spesies rusa yang terkenal termasuk rusa Jawa, rusa merah, rusa sikap, dan rusa kutub. Perbedaan antara rusa jantan dan betina dapat dilihat dari beberapa karakteristik fisik dan perilaku. Secara umum, rusa jantan cenderung memiliki tubuh yang lebih besar dan berat dibandingkan betina. Mereka juga biasanya memiliki tanduk yang lebih besar dan rumit, yang digunakan dalam ritual perkelahian dan untuk menarik perhatian betina selama musim kawin. Ini berarti bahwa daging yang dihasilkan oleh rusa jantan biasanya lebih banyak daripada daging rusa betina. Daging rusa dikenal karena kandungannya yang rendah lemak dan kaya nutrisi, menjadikannya pilihan daging yang sehat dan lezat. Dengan semakin tingginya kesadaran akan pola makan sehat dan sumber protein yang berkelanjutan, daging rusa mendapatkan tempat khusus di hati konsumen. Keunggulan gizi dan cita rasa daging rusa membuatnya semakin populer di kalangan masyarakat yang peduli akan kesehatan dan keberlanjutan. Rusa dapat dipelihara dengan metode yang ramah lingkungan dan memanfaatkan lahan yang mungkin kurang produktif untuk ternak tradisional. Hal ini memberikan manfaat ganda seperti diversifikasi pertanian dan konservasi lingkungan. Peternakan rusa juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menawarkan produk yang memiliki nilai jual tinggi di pasar. Daging rusa, dengan keunikannya, menarik minat restoran-restoran mewah dan pasar ekspor. Permintaan akan daging yang diberi makan rumput semakin meningkat karena masyarakat mulai menyadari manfaat kesehatan dari daging tersebut. Daging yang berasal dari hewan yang diberi makan rumput cenderung lebih kaya akan asam lemak omega-3, lebih rendah lemak jenuh, dan memiliki profil gizi yang lebih baik dibandingkan dengan daging dari hewan yang diberi makan biji-bijian. Selain manfaat kesehatan, ada juga kekhawatiran yang berkembang tentang dampak lingkungan dari peternakan tradisional, terutama peternakan sapi. Peternakan sapi diketahui memiliki kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan penggunaan air yang berlebihan. Sebaliknya, peternakan rusa dianggap lebih ramah lingkungan. Rusa membutuhkan lebih sedikit ruang dan sumber daya dibandingkan dengan sapi, serta menghasilkan emisi metana yang lebih rendah. Mereka juga cenderung merumput dengan cara yang lebih berkelanjutan, yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Selain daging, produk turunan seperti tanduk dan kulit rusa juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Tanduk rusa mengandung berbagai nutrisi, termasuk protein, mineral, dan vitamin. Banyak orang percaya bahwa tanduk rusa memiliki manfaat kesehatan, dan mereka telah digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya. Di beberapa negara,
Tanduk rusa diolah menjadi suplemen atau obat herbal yang dijual untuk tujuan kesehatan. Meskipun bukti ilmiah tentang manfaatnya masih kontroversial, beberapa klaim yang paling umum termasuk meningkatkan kekuatan fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan kesehatan secara umum. Tanduk rusa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengobatan tradisional di berbagai budaya karena khasiatnya yang luar biasa. Khususnya dalam pengobatan tradisional Asia Timur, tanduk rusa telah lama dianggap memiliki nilai terapeutik. Proses pemanenan tanduk rusa seringkali dilakukan dengan memotong tanduk yang sudah tumbuh pada hewan-hewan yang dipelihara. Tanduk rusa tumbuh setiap tahun, dan pada beberapa spesies, tanduk jantan tumbuh lebih besar daripada yang betina. Untuk memanen tanduk rusa, peternak seringkali menunggu hingga tanduk mencapai ukuran maksimal sebelum memotongnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kesejahteraan hewan dan mencegah cedera yang tidak perlu. Setelah dipanen, tanduk rusa biasanya akan mulai tumbuh kembali dalam waktu yang relatif singkat. Proses pertumbuhan tanduk baru ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis spesies rusa, faktor genetik, kondisi lingkungan, dan kesehatan umum hewan tersebut. Secara umum, tanduk baru biasanya akan mulai muncul dalam beberapa minggu setelah tanduk lama dipanen. Tumbuhnya tanduk baru ini dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga setahun, tergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Rusa jantan cenderung memiliki pertumbuhan tanduk yang lebih cepat dan lebih besar daripada betina, terutama selama musim tumbuhnya. Salah satu cara populer untuk memanfaatkan tanduk rusa adalah dengan menggilingnya menjadi bubuk atau mengambil ekstraknya. Bubuk atau ekstrak tanduk rusa ini kemudian digunakan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai produk kesehatan dan suplemen, seperti kapsul atau tablet suplemen. Selain penggunaan dalam suplemen kesehatan, tanduk rusa juga diolah menjadi produk-produk yang lebih estetis. Tanduk rusa dapat dipotong menjadi potongan-potongan kecil, atau bahkan diukir menjadi bentuk-bentuk tertentu. Potongan-potongan ini seringkali digunakan sebagai barang hias atau souvenir, dengan desain yang menarik dan unik. Banyak perajin yang menggunakan tanduk rusa untuk membuat perhiasan atau dekorasi rumah yang eksklusif, seperti gantungan kunci, kalung, gelang, hingga patung-patung miniatur. Tanduk rusa yang diukir atau dipotong dengan teknik tinggi dapat menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi, menjadikannya koleksi yang berharga bagi para penggemar dan kolektor. Selain itu, potongan tanduk rusa seringkali dihargai karena keindahan alami dan tekstur uniknya yang menambah daya tarik estetis pada setiap karya yang dihasilkan. Pengolahan tanduk rusa tidak hanya memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri peternakan rusa. Dengan memanfaatkan setiap bagian dari rusa, mulai dari daging hingga tanduk, peternak dapat memaksimalkan hasil dan mengurangi limbah. Ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Rusa bukan hanya menawarkan daging yang kaya nutrisi dan rendah lemak, tetapi juga produk turunan seperti tanduk yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Dengan semakin tingginya kesadaran akan pola makan sehat dan sumber protein yang berkelanjutan, serta dampak lingkungan dari peternakan tradisional, peternakan rusa muncul sebagai alternatif yang menarik dan ramah lingkungan. Potensi ekonomi yang signifikan dari peternakan rusa, termasuk nilai jual tinggi dari daging dan tanduknya, memberikan peluang besar bagi para peternak untuk diversifikasi usaha. Hal inilah yang menjadikan peternakan rusa sebagai bisnis miliaran rupiah yang sangat menguntungkan.
Nilai ekonomi dari setiap bagian rusa, mulai dari daging hingga tanduk, serta tingginya permintaan konsumen terhadap produk-produk tersebut, menciptakan peluang bisnis yang luar biasa. Daging rusa yang rendah lemak dan kaya nutrisi semakin populer di kalangan masyarakat yang peduli kesehatan dan keberlanjutan, sementara tanduk rusa diolah menjadi berbagai produk kesehatan dan barang estetis yang bernilai tinggi. Kombinasi ini tidak hanya memaksimalkan keuntungan bagi peternak, tetapi juga memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di pasar lokal dan internasional. Dengan begitu, peternakan rusa terus berkembang sebagai usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan.